Kita akan membahas kasus perubahan kepemilikan yang kedua atau B. Nah, disebut sebagai akuisisi bagian per bagian. Sederhananya adalah karena investasi yang dimiliki induk atas investor atau anak ini dimiliki dengan pembelian bertahap atau beberapa kali atau disebut juga dengan piecemeal acquisition. Nah, memang contoh soal untuk bagian ini dapat berbeda-beda. Misalnya bagaimana kalau pembelian bertahap ini tidak dilakukan pada tahun yang sama seperti contoh yang dibahas pada buku BIMS, tetapi sama seperti contoh yang dibahas pada bab 2. Maka prinsipnya akan sama, yaitu sejak awal tahun kita melakukan penyesuaian dari cost method ke equity method dengan asumsi bahwa pertama kali membeli jumlahnya tidak signifikan. Nah, lalu di tahun saat yang kedua membeli dengan jumlah yang melebihi 50% secara total, sehingga cara yang sama dibahas di bab 2 masih bisa kita gunakan untuk membahas bagian bab 8 ini. Jadi Anda bisa kembali membaca bab 2 untuk memahami variasi dari kasus akuisisi bagian per bagian. Nah, untuk kasus yang kedua, kita akan asumsikan bahwa pembelian bertahap ini dilakukan sekaligus dalam tahun yang sama. Maka kita akan bahas sebagai berikut. Jadi POP dikatakan membeli 90% kepemilikan Sun melalui series of separate stock purchase. Dibeli tanggal 1 Juli 5%, harganya 7.000, lanjut beli lagi 5% tanggal 1 Agustus, harganya atau nilai investasinya 8.000, maka otomatis total investasi akan menjadi 15.000. Lalu dilanjutkan tanggal 1 Oktober beli lagi 80% dengan harga beli 210. Maka sejak 1 Oktober dikatakan POP ini memiliki pengaruh signifikan karena kepemilikannya sudah melebihi 50%. Maka apa yang kita lakukan? Pendekatannya hampir sama, yaitu kita akan mencoba mencari berapa nilai ekuitas pada tanggal 1 Oktober. Ya. Sehingga dari sini kita coba lihat nanti pada pembahasan P82. Nah, ini ya, jadi singkatnya tanggal 1 Juli cost method, tanggal 1 Agustus cost method. Nah, karena pada tanggal 1 Oktober sudah lebih dari 50% kepemilikan POP, maka kita memperlakukan dengan cara yang sama seperti yang sudah kita pelajari. Kita temukan implikasi total nilai wajarnya dengan cara membagi 210.000 dengan 80%. Sehingga kita akan bandingkan dengan nilai buku ekuitas Sun pada tanggal tersebut, 220. Nah, ingat 220 itu tidak sama dengan nilai buku modal saham 100 ditambah 90, bukan. Tetapi 100 ditambah 90 lalu ditambah dengan porsi laba selama 1 Januari sampai 1 Oktober tanggal pembelian ini berapa. Sehingga karena setahun labanya itu 40.000, maka 9 bulannya kita asumsikan 40.000 dikali 9/12. Jadi total nilai buku ekuitasnya adalah 220.000. Bagaimana dengan 30.000? Nah, benar ya. Jadi kita lagi-lagi akan mengakui adanya pendapatan praakuisisi. Dan Anda lihat nilainya cukup besar karena mencerminkan 90%. Nah, selisih untuk pembahasan
kasus kedua ini ada goodwill ya, jadi diketahui ada perbedaan implikasi nilai wajar dengan nilai buku, nanti kita akan mengakui goodwill. Sehingga pembahasan kasus ini yang pertama adalah satu, yaitu menyesuaikan investasi 10% pertama ke nilai wajar pada saat tanggal pembelian yang ketiga, pembelian dengan jumlah yang signifikan. Jadi implikasi total nilai wajarnya kan 210 bagi 80% berarti 262. Jadi 10%-nya harusnya 26.250. Sehingga pada saat saldo investasi berubah menjadi saldo investasinya 15.000, maka selisihnya kita akui sebagai gain. Nah, gain ini diakui langsung pada tahun tersebut. Nah, sehingga ini jurnal penyesuaian sudah dilakukan oleh induk, sehingga nanti saldo investasinya naik, lalu gain ini dicantumkan pada laba rugi induk. Lalu yang kedua, penghitungan yang tadi ya, ada goodwill. Nah, yang ketiga sama dengan yang sudah saya bahas pada kasus A. Kita mengidentifikasi berapa bagian laba untuk induk, untuk NCI, dan pre-acquisition income. Dan otomatis seperti yang sudah saya hitungkan sebelumnya, pre-acquisition income adalah 9 bulan pertama, yaitu dari laba 40.000 total setahun dikali 9/12. Sementara untuk 10.000 itu adalah bagian parent 90% dan 10% untuk NCI. Jadi NCI-nya, bagian laba untuk NCI dalam kasus ini hanya 1.000. Sehingga bagaimana kita membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian untuk kertas kerja tahun akuisisi, di mana ada perubahan kepemilikan dari POP tidak memiliki saham SAN menjadi memiliki saham SAN sebanyak 90%, maka income from SAN akan yang sudah diakui 9.000 akan kita hapus. Nah, soal ini tidak ada dividen sehingga langsung dikredit ke investasi. Demikian juga dengan jurnal C. Jurnal C dengan penghitungan yang sama, yaitu bagian laba untuk NCI 1.000 kita kalikan dengan 1.000 kita tandingkan dengan NCI. Ya. Jadi ini 10.000 dari mana? 10.000 prinsipnya sudah seperti yang saya berikan penghitungannya, yaitu 10.000 dikali 40.000 dikali 3/12 dikali dengan 10%. Nah, yang ketiga atau jurnal JEPB ini sama seperti kasus yang A, yaitu kita menghapus modal saham dan laba ditahan sama seperti biasa, kita mengakui goodwill, akan tetapi tidak hanya 3 nilai ini, kita harus mengeluarkan nilai pendapatan prakuisisi yang direpresentasikan dengan sales, ini kita hapus, HPP kita hapus. Sehingga dari sini kita masukkan selisihnya ke investasi dan NCI. Nah, dari jumlah ini jadi 90, jadi bukan 90 ya, tapi merepresentasikan yang tadi nilai buku sebanyak 220.000. Jadi 100.000 ditambah 90.000 ditambah 30.000 bagian prakuisisi yang dicerminkan dengan sales minus cost of sales, lalu ditambah dengan goodwill 42.500. Ini adalah total nilai wajar. Sehingga dari sini berapa yang kita kreditkan ke investasi tinggal dikali dengan 90% dan sisanya untuk NCI 10%. Demikian untuk angka-angka ini, lalu kita masukkan ke jurnal eliminasi di Exhibit 82. Maka kita akan mampu mengeliminasi akun-akun resiprokal ya. Jadi akun resiprokal itu yang ini ya. Nah, sementara keuntungan revaluasi tidak perlu dihapus karena keuntungan ini memang
direalisasikan akibat nilai beli 10% saham yang pertama oleh induk itu memang harganya naik jika kita dibandingkan dengan fair value-nya. Nah, sehingga dari sini akun resiprokal Anda bisa lihat ini tereliminasi. Lalu saldo investasi yang nilainya 245 250 yang dihitung dari perhitungan ini saya berikan di sini ya. Itu juga sudah tereliminasi. Nah, bagaimana dengan tahun selanjutnya? Tahun selanjutnya sama seperti yang sudah saya bahas untuk kasus A. Tidak ada pre-acquisition income. Sehingga penghitungannya sama, hanya tinggal menggabungkan dua laba induk dan anak, lalu hanya ada pengurang yang disebut sebagai bagian untuk pihak NCI. Demikian untuk kasus yang kedua. Kita akan masuk ke kasus berikutnya.